7 tahun aku menabung. 7 tahun aku mengorbankan gaji. Hanya untuk melihat perhiasan emas batangan itu dipakai Rina, iparku. Di depan mataku, ibu mertua bilang aku cuma menantu tak tahu diri yang tidak punya apa-apa. Mereka tidak tahu, di dalam tas tangan ini aku menyimpan suara mereka. Suara bukti pencurian yang akan menghancurkan senyum palsu mereka malam ini juga. Assalamualaikum teman-teman. Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa klik like dan subscribe biar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Tuliskan di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana? Mari kita masuk ke ceritanya. Aku menikah dengan Mas Bima bukan karena kami kaya raya, tapi karena janji Mas Bima membuatku percaya. Janji bahwa dia akan membuatku hidup enak, berkecukupan, dan tidak akan kekurangan apapun. Aku melihat kesungguhan di mata Mas Bima saat itu. Dia memang pekerja keras, lelaki yang sangat gigih dan bertanggung jawab. Aku tahu, dengan bekerja bersamanya, impian itu pasti akan terwujud. Dan benar saja, setelah 5 tahun menikah, kami berhasil membangun fondasi yang kokoh. Aku yang punya usaha kecil-kecilan menjahit baju, dan Mas Bima yang bekerja di kontraktor besar. Setiap rupiah yang kami dapat, tidak pernah kami hamburkan sia-sia. Semua kami simpan rapat-rapat demi masa depan yang Mas Bima idamkan. Mas Bima selalu bilang, kami harus punya aset yang aman. Kita ini kan baru merintis sayang, katanya suatu malam, sambil memegang tanganku yang sedang menghitung tumpukan uang tunai. Kalau kita simpan di bank terlalu banyak, nanti jadi sasaran pajak. Atau lebih parah lagi, jadi sasaran orang jahat, apalagi kita belum punya rumah sendiri. Aku mengangguk. Aku setuju. Keamanan adalah segalanya. Makanya aku sudah bicara sama ibu. Lanjut Mas Bima. Ibu yang dimaksud adalah ibu mertuaku. Semua aset kita, sertifikat tanah yang kita cicil di pinggir kota, dan semua emas batangan ini, kita titipkan dulu atas nama ibu. Ibu kan orang tua. Siapa yang berani macam-macam? Lagi pula, ibu lebih paham mengurus surat-surat penting. Jantungku sempat mencelos saat mendengar kata-kata titipan itu. Ini adalah hasil keringat kami berdua. Setiap keping emas itu ada ceritanya. Emas pertama dibeli dari hasil aku tidak makan siang selama 2 bulan. Sertifikat tanah itu didapat dari Mas Bima yang sering lembur sampai subuh di proyek. Tapi aku percaya pada Mas Bima. Dia suamiku. Dan aku percaya pada ibu mertua. Bagaimanapun, beliau adalah ibu dari suamiku. Beliau selalu terlihat alim, rajin ke pengajian, dan sering bilang kalau harta benda itu hanya titipan dari Tuhan. Ini cuma titipan ya Bu, kataku kala itu. Saat kami menyerahkan semua berkas dan kotak besi berisi emas itu kepada ibu mertua di hadapan Mas Bima. Nanti, kalau kami sudah punya rumah atas nama kami sendiri, semua akan kami ambil lagi. Ibu mertua tersenyum lebar, senyum yang sangat hangat, senyum seorang ibu yang melindungi anaknya. Tentu saja, Nak, jangan khawatir. Ibu ini hanya menjaga, bukan memiliki. Jawabnya sambil mengelus lenganku. Kalian ini anak emas ibu. Ibu jaga baik-baik harta kalian. Pokoknya, selama harta ini ada di tangan ibu, tidak akan ada satupun yang berani menyentuhnya. Mendengar kata-kata itu, aku merasa lega, bahkan bangga. Aku merasa diterima sepenuhnya di keluarga ini. Aku seperti memiliki benteng perlindungan yang super kuat. Semenjak hari itu, kehidupan kami berlanjut. Kami masih bekerja keras, tapi sedikit lebih santai karena merasa semua hasil kerja keras kami sudah aman tersimpan. 7 tahun berlalu, kami belum sempat mengambil kembali semua aset titipan itu, karena fokus kami masih pada pekerjaan dan cicilan rumah yang baru kami tempati, walaupun statusnya masih KPR dan belum lunas. Tapi saat itu juga, adik iparku, Rina, baru saja menikah. Rina adalah bungsu kesayangan ibu mertua.
Sementara Mas Bima adalah anak sulung yang dianggap paling mandiri. Perbedaan perlakuan ini sudah terasa sejak awal, tapi aku berusaha maklum. Namanya juga anak bungsu. Pernikahan Rina lumayan mewah. Padahal setahuku suami Rina, sebut saja Angga, bukan dari keluarga yang berada. Semua biaya pernikahan, mulai dari gedung, catering, hingga perhiasan, konon dibantu sepenuhnya oleh ibu mertua. Aku ingat, saat itu aku sudah mulai merasa janggal, tapi aku tepis pikiran burukku. Mungkin ibu mertua memang punya simpanan sendiri. Namun, kecurigaan itu berubah menjadi tamparan keras di wajahku ketika aku melihat sendiri perabotan rumah tangga kami mulai berpindah tangan secara perlahan. Rumah kami memang sudah lengkap. Dapur kami isinya semua peralatan modern, hasil kami hunting diskon besar-besaran di Jakarta. Aku punya kulkas 2 pintu berukuran besar, yang sangat aku impikan sejak kecil. Harganya mahal sekali. Suatu sore, aku pulang dari butikku dan melihat Mas Bima sedang memasukkan sesuatu ke mobil pick-up yang diparkir di depan rumah. Mobil itu milik Angga, suami Rina. "Mas, itu apa?" tanyaku, bingung. Mas Bima terlihat sedikit gugup, tapi segera menutupi kegugupannya dengan senyum santai. "Oh, ini kulkas kita, sayang." Mataku langsung melotot. Kulkas kami. Kulkas 2 pintu yang baru kami beli setahun lalu, yang bahkan cicilannya belum lunas, yang selalu aku jaga kebersihannya, sekarang sedang diangkat oleh Angga dan Mas Bima. Kenapa kulkas kita diangkut, Mas? Kita mau pindahan. "Bukan pindahan," jawab Mas Bima, menyeka keringat di dahinya. "Ibu yang minta. Rina kan baru pindah ke rumah barunya, mereka belum punya kulkas. Jadi ibu pinjam kulkas kita dulu. Katanya biar Rina bisa menyimpan bahan makanan untuk keselamatan rumah barunya." Darahku mendidih. Aku merasa wajahku panas. Pinjam? Pinjam kulkas semahal ini? "Mas, ini bukan panci yang bisa dipinjam lalu dikembalikan dalam seminggu. Ini kulkas, bagian inti dari dapur kita." Aku menatap Mas Bima, berharap dia menyadari betapa tidak logisnya permintaan ini. "Ya ampun, kamu ini perhitungan sekali, sayang." Nada Mas Bima langsung meninggi, sedikit membentak. Ini adalah cara andalannya untuk menghentikan perdebatan, membuatku merasa bersalah. "Cuma kulkas saja kok ribut. Ibu kan cuma pinjam sebentar. Mereka kan baru menikah, harus dibantu. Kamu kan menantu, harusnya kamu yang paling ikhlas membantu adik ipar." Kata-kata, "kamu kan menantu," itu selalu menjadi senjata andalan mereka. Seolah-olah, karena aku menantu, aku tidak punya hak atas aset yang aku beli dengan keringatku sendiri. "Tapi Mas, kenapa ibu tidak bilang padaku? Kenapa ibu main ambil saja? Aku yang beli, aku yang pakai. Paling tidak ibu izin dulu." Aku hampir menangis karena marah dan sakit hati. Mas Bima mendengus. "Ibu sudah bicara sama aku. Aku sudah izinkan. Kenapa kamu harus repot-repot tahu detailnya? Lagi pula, ibu bilang, nanti ibu akan ganti dengan kulkas yang lebih kecil untuk kita, yang lebih irit listrik." Aku terdiam, lidahku keluh. Kulkas yang lebih kecil, kulkas yang lebih irit listrik. Dia bilang mau ganti, seolah-olah kulkas kami yang lama itu sudah rusak. Itu bukan pinjaman, itu namanya mengambil alih dan mengganti dengan barang yang lebih murah. Aku tahu betul ibu mertua. Beliau sangat pintar memainkan peran. Beliau tidak akan pernah mau repot-repot mengeluarkan uang untuk membeli perabotan baru untuk Rina, jika beliau bisa meminjam dari aset yang sudah kami titipkan. Sejak saat itu, mata batinku terbuka. Aku mulai memperhatikan setiap detail kecil. Dalam 2 bulan berikutnya, barang-barang lain pun menyusul. Mesin cuci otomatis kami yang canggih, yang punya banyak fitur, tiba-tiba dipinjam juga karena mesin cuci Rina rusak. Aku menemukan mesin cuci lama milik ibu mertua yang sudah berkarat ditaruh di teras belakang rumah kami. Konon, itu pengganti sementara. Lalu, set piring keramik mahal yang aku beli saat liburan keluar kota
yang selalu aku simpan di lemari kaca karena terlalu sayang untuk dipakai sehari-hari, juga hilang. Ketika aku tanya, ibu mertua dengan santai menjawab, "Dipakai Rina, Nak. Kan Rina harus punya set piring cantik untuk menyambut tamu-tamu suaminya. Punya kamu kan bagus. Daripada cuma disimpan, mending dipakai." Dan Mas Bima, setiap kali aku mengeluh, dia hanya akan memutar bola mata dan menyuruhku berhenti perhitungan. "Kamu ini rewel sekali. Ibu cuma pinjam. Apa kamu takut ibu tidak akan mengembalikan? Kamu tidak percaya sama ibu?" Aku tidak takut. Ibu tidak mengembalikan perabotan itu. Aku tahu, perabotan itu tidak akan pernah kembali. Aku takut pada hal yang jauh lebih besar. Aku takut pada aset titipan kami yang jauh lebih berharga. Emas batangan dan sertifikat tanah. Ketakutan ini memuncak saat Rina mengadakan acara syukuran rumah barunya. Rumah itu kecil, tapi terlihat sangat cantik dan penuh. Semuanya serba baru, serba mahal. Aku melihat kulkas 2 pintu kami berdiri gagah di dapur Rina. Aku melihat set piring keramik mahal kami tertata rapi di meja makan. Lalu, aku melihat jam tangan mewah yang aku berikan pada Mas Bima sebagai hadiah ulang tahun, dipakai oleh Angga, suami Rina. Itu jam tangan yang sangat langka, dan aku yakin Mas Bima tidak mungkin meminjamkannya. Saat itu, aku tahu, semua barang-barang itu yang katanya titipan ibu mertua untuk dijaga keamanannya, sekarang sudah berganti status. Itu bukan lagi titipan, itu sudah menjadi harta warisan anak emas, Rina. Dan aku hanyalah menantu yang bodoh, yang memberikan semua hasil kerja kerasku tanpa protes. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap Mas Bima yang pulas di sampingku. Wajahnya terlihat damai. Dia tidak merasakan beban apapun. Dia tidak merasakan sakit hati ini, karena dia tidak kehilangan apapun. Dia tidak melihat bagaimana ibunya sendiri telah mengkhianati kepercayaan kami. Aku mulai menghitung dalam hati. Emas 200 gram. Sertifikat tanah 300 meter persegi. Semua itu sekarang atas nama ibu mertua. Aku ingat senyum ibu mertua saat beliau berkata, "Pokoknya, selama harta ini ada di tangan ibu, tidak akan ada satupun yang berani menyentuhnya." Nyatanya, beliau sendiri yang menyentuhnya. Bahkan memberikannya kepada Rina, tanpa peduli bahwa itu adalah hasil jeripayahku dan Mas Bima. Air mataku tumpah membasahi bantal. Aku menangis dalam diam, menahan isakan agar Mas Bima tidak terbangun. Perasaan bodoh, marah, dan dikhianati bercampur menjadi satu. Aku sudah tidak percaya pada kata-kata Mas Bima yang selalu bilang, "Ibu cuma pinjam." Aku tidak percaya pada senyum ibu mertua yang katanya menjaga. Mereka telah mencuri dari kami, dari kepercayaanku. Mereka telah merampok masa depan yang aku bangun selama 7 tahun dengan susah payah. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan semua harta titipan itu benar-benar menjadi harta warisan Rina. Tapi bagaimana caranya? Aku tidak punya bukti apa-apa. Semua surat sudah berganti nama. Jika aku melawan, Mas Bima pasti akan membelanya. Aku harus mencari cara agar kebenaran terungkap. Aku harus mendapatkan bukti. Bukti yang tidak bisa mereka sangkal. Bukti yang akan membuat Mas Bima melihat betapa kejamnya ibu yang ia bela mati-matian. Malam itu, di tengah kesunyian, aku mengambil keputusan. Aku akan merekam setiap percakapan mereka, setiap rahasia yang mungkin mereka bicarakan. Aku akan merekam semua kebohongan yang mereka ucapkan demi membenarkan pencurian yang mereka sebut pinjaman ini. Aku harus mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Aku tidak akan menyerah demi 7 tahun pengorbanan yang sudah aku berikan. Aku hanya perlu satu bukti kuat. Satu rekaman suara yang akan menghancurkan kebohongan besar keluarga ini. Dan aku akan mendapatkannya.
apapun risikonya. Mataku terasa panas. Udara di ruang tengah ini mendadak tipis, membuatku sulit bernapas. Aku menatap layar ponselku, membesarkan gambar itu berkali-kali. Seolah berharap sudut pandang yang berbeda bisa mengubah kenyataan pahit yang kulihat. Tapi percuma. Itu benar-benar kalungku. Kalung emas putih model rantai ular yang sengaja kubeli saat harga emas sedang tinggi, yang selalu kusebut dana darurat kami. Kalung yang seharusnya tersimpan rapi di dalam laci tersembunyi di kamarku. Di foto itu, Rina, adik iparku, tampak tersenyum lebar, berpose di depan pelaminan dalam acara kondangan rekan kerjanya. Lingkar lehernya dihiasi benda mengilap itu. Tidak salah lagi, itu kalungku. Dunia seakan berhenti berputar. Kecurigaan yang selama seminggu ini merayapi hatiku, kini berubah menjadi kepastian yang menusuk. Bukan hanya kalung, tapi ada sepasang anting yang juga kupakai di hari pernikahanku. Semua menempel di tubuh Rina, seolah itu memang miliknya sejak lama. Air mata marahku menggenang. Bukan masalah nilai emasnya, meskipun nilai itu sangat besar bagiku, hasil menabungku bertahun-tahun sebelum menikah. Tapi masalah pengkhianatan dan pencurian yang dilakukan terang-terangan di bawah atap rumahku sendiri. Aku tidak bisa diam. Aku harus segera mendapatkan penjelasan. Dengan tangan gemetar, aku menutup ponsel dan bergegas menuju kamar ibu mertua, IM. Jantungku berdebar tak karuan. Tapi kali ini bukan rasa takut yang mendominasi, melainkan amarah yang menuntut keadilan. Ibu mertua sedang duduk santai di sofa panjangnya, menonton acara sinetron favoritnya. Beliau menoleh saat aku masuk tanpa mengetuk. Raut wajahnya langsung berubah dingin. "Ada apa, Nah? Ribut-ribut seperti ini? Tidak sopan," tegurnya. Suaranya mengandung nada superioritas yang biasa ia gunakan. Aku berdiri di hadapannya, menggenggam ponselku erat-erat. Aku berusaha keras agar suaraku tidak bergetar. "Bu, saya mau tanya," kataku, berusaha menahan ledakan emosi. "Apa ibu tahu soal perhiasan saya, kalung dan anting emas putih yang ada di laci?" IM tidak langsung menjawab. Ia mengambil remote, mengecilkan volume TV, dan menatapku lurus-lurus. Tatapan itu adalah perpaduan antara pura-pura polos dan ancaman. Perhiasan? Perhiasanmu kan banyak. Mana saya tahu? Jawabnya santai. Aku tidak mau membuang waktu. Aku menyodorkan ponselku, menampilkan foto Rina yang sedang memakai perhiasanku. "Ini, Bu. Kalung ini. Ini punya saya, Bu. Saya beli dari uang hasil kerja keras saya. Kenapa sekarang dipakai Rina? Apa ibu yang memberikannya?" Seketika, wajah IM berubah merah. Ia tidak lagi bisa menyembunyikan raut terkejut, tapi alih-alih meminta maaf, beliau langsung melakukan serangan balik. Taktik lama. "Ya ampun, Nana. Hanya karena kalung begini kamu sampai ribut-ribut? Dasar menantu pelit," bentaknya. Aku tersentak. "Pelit? Bu, itu bukan kalung murahan. Itu dana darurat saya. Kenapa ibu ambil tanpa izin? Itu sama saja mencuri, Bu." Aku sudah tidak peduli lagi dengan tata krama. Rasa hormatku sudah terkikis habis oleh perbuatan beliau. IM tertawa sinis. Tawa yang terdengar sangat menjengkelkan. "Mencuri? Kamu bicara apa, Nah? Kamu ini sudah jadi bagian dari keluarga kami. Semua yang ada di sini ya milik keluarga. Lagi pula, Rina itu adik suamimu. Dia sedang kesusahan, tidak punya perhiasan bagus untuk kondangan. Apa salahnya pinjamkan sebentar?" "Pinjam? Ibu tidak pernah bilang pinjam. Ibu ambil dari laci tanpa izin saya. Dan kenapa ibu tidak bilang kalau itu sudah dipakai Rina?" Aku menunjuk-nunjuk foto itu. Air mataku mulai turun. "Bukan hanya kalung, Bu. Anting-anting itu juga. Ibu tahu kan betapa pentingnya perhiasan itu bagi saya?" "Kamu ini mata duitan sekali, Nah." Suara IM meninggi. "Harta itu kan dibawa mati. Kenapa kamu hitung-hitungan begini sama adik iparmu sendiri? Harusnya kamu bersyukur punya suami dan mertua yang sayang sama kamu, bukannya malah meributkan barang sepele."
Kata-kata itu menyakitkan. Beliau memutarbalikkan fakta seolah aku yang salah karena menanyakan barangku sendiri. Seolah aku adalah menantu yang kejam karena menghitung-hitung harta pada keluarga suami. Saat pertengkaran kami mencapai puncaknya, terdengar suara pintu terbuka di ruang depan. Mas Bima sudah pulang kerja. Ada apa ini ribut-ribut? Ibu, Nana, kenapa kalian berteriak? Mas Bima masuk ke kamar IM dengan wajah lelah dan bingung. Aku melihatnya. Ada harapan yang membuncah di dadaku. Ini suamiku. Dia pasti akan membela kebenaran. Dia tahu betapa berharganya perhiasan itu bagiku. Aku segera berjalan ke arahnya. Air mata membanjiri pipiku. Mas, lihat ini. Ibu ambil perhiasanku tanpa izin, Mas. Dikasihkan ke Rina buat kondangan. Itu emas kita, Mas. Dana darurat kita. Aku menyodorkan ponselku, berharap dia merasakan kemarahanku. Mas Bima melirik sekilas pada foto itu, lalu menatapku. Ekspresinya bukan marah pada ibunya, atau kecewa karena perhiasanku hilang. Ekspresinya adalah frustrasi karena harus menghadapi pertengkaran ini. Sudahlah, Nah, sudah. Jangan diperpanjang, kata Mas Bima. Suaranya datar. Dia terdengar seperti seorang mediator yang malas, bukan suami yang membela istrinya. Diperpanjang? Mas, ini emas. Ini dicuri, Mas. Kenapa Mas bilang jangan diperpanjang? Tanyaku, bingung dan sakit hati. IM segera mengambil kesempatan. Lihat Bima, istrimu ini sungguh keterlaluan. Dia menuduhku mencuri. Padahal ibu cuma ingin Rina senang sedikit. Dia itu adikmu, Bima. Mas Bima menghela nafas panjang. Dia menoleh padaku, dan di matanya aku melihat kekecewaan yang ditujukan sepenuhnya padaku. Nana, panggilnya, pelan tapi tegas. Ibu sudah tua, kamu jangan membuatnya sedih. Ibu cuma ingin membantu Rina. Apa sih artinya harta dibanding ridho ibu? Kalimat itu menghantamku seperti godam baja. Apa sih artinya harta dibanding ridho ibu? Jantungku mencelos. Semua harapan yang tadi kubangun runtuh seketika. Mas Bima tidak sedang membela kebenaran. Dia sedang memilih pihak. Dan pihak itu selalu ibunya. Aku mundur selangkah, menatap Mas Bima. Mencoba mencari jejak suami yang dulu berjanji melindungiku. Yang pernah berjanji kami akan menghadapi masalah ekonomi berdua. Ridho ibu? Bisikku, suaraku nyaris hilang. Jadi, emas yang aku kumpulkan susah payah, yang seharusnya jadi jaminan masa depan kita, itu tidak berarti apa-apa di mata Mas. Asal ibu senang, Mas rela aku kehilangan semua. Mas rela aku diperlakukan seperti ini? Mas Bima terlihat sedikit terkejut melihat betapa hancurnya diriku, tapi dia tetap teguh pada pendiriannya. Kamu ini terlalu sensitif, Nah. Ibu kan tidak akan menjualnya. Paling hanya dipinjam Rina sebentar, besok juga dikembalikan. Ibu sudah tua, biarkan saja. Jangan ribut-ribut lagi. Minta maaf pada ibu sekarang, perintahnya. Perintah. Dia menyuruhku, korban pencurian ini, untuk meminta maaf kepada pelaku. Air mataku yang tadi hanya menetes, kini tumpah ruah. Ini bukan lagi tentang kalung emas. Ini tentang diriku yang tidak dihargai sepeserpun di rumah ini. Aku bukan lagi istri. Aku hanya mesin ATM dan sasaran empuk untuk disalahkan. Aku menggeleng. Napasku tersengal. Aku tidak bisa meminta maaf. Aku tidak bisa berpura-pura baik-baik saja. Aku tidak akan minta maaf, Mas. Aku tidak salah, kataku. Mencoba membuat suaraku stabil meski tenggorokanku tercekat. Mas Bima mendengus. Ya sudah, kalau begitu jangan buat ribut lagi. Capek aku dengar kalian bertengkar terus. Dia berbalik, meninggalkan kamar IM, seolah masalah sudah selesai hanya karena dia memerintahku diam. Aku mematung di sana, di antara ibu mertua yang kini menatapku dengan kemenangan tersembunyi, dan bayangan suamiku yang memilih pergi. Aku merasa sendirian,
ditinggalkan di tengah medan perang yang diciptakan oleh keluarga ini. Malam itu, aku tidak tidur di kamar utama. Aku memilih kamar tamu. Ranjang itu terasa dingin dan asing, sama seperti perasaanku terhadap Mas Bima saat ini. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata membasahi bantal. Rasa sakitnya luar biasa. Rasanya seperti dibuang. Bagaimana mungkin suamiku sendiri, orang yang seharusnya menjadi rekan setara dalam pernikahan ini, malah membelaku dari belakang. Dia lebih memilih kedamaian semu dan ridho ibunya daripada kebenaran dan perasaanku. Pikiranku berputar kencang. Jika perhiasanku yang merupakan harta pribadi sudah berani mereka ambil dan berikan ke Rina, seberapa jauh lagi pengkhianatan ini berjalan? Apakah ini hanya soal kalung, atau sudah menyangkut semua tabungan, aset, dan bahkan surat-surat berharga yang kami kumpulkan berdua? Aku mulai curiga. Sangat curiga. Aku tidak bisa lagi mengandalkan Mas Bima. Dia sudah membuktikan bahwa dia tidak akan pernah membela kepentinganku di hadapan ibunya. Aku harus bertindak sendiri. Aku menyeka air mata dengan kasar. Cukup sudah menjadi korban yang hanya bisa menangis. Aku harus mencari tahu seberapa jauh dan seberapa banyak harta kami yang sudah dialihkan ke tangan Rina atau siapapun di keluarga mereka. Aku butuh bukti yang kuat, yang tidak bisa diputarbalikkan oleh trik gaslighting ibu mertua, dan yang tidak bisa disangkal oleh pembelaan buta Mas Bima. Aku teringat perkataan seorang teman yang pernah bercerai karena masalah harta. Jangan pernah hadapi mereka hanya dengan air mata, nah. Hadapi dengan bukti yang tidak terbantahkan. Aku bangkit, berjalan ke laci kecil di kamar tamu, dan mengambil flash drive lama yang biasa ku bawa untuk bekerja. Aku harus mulai merekam. Aku harus tahu apa yang mereka rencanakan, kapan mereka membicarakannya, dan di mana semua hartaku kini berada. Perlahan, rencana itu mulai terbentuk di kepalaku. Besok, aku akan mulai menyadap pembicaraan mereka. Aku akan tahu seberapa jauh pengkhianatan ini berjalan. Malam itu, aku tidak lagi menangis. Yang ada hanya dendam dingin dan tekad baja untuk mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Dan terutama, mendapatkan kebenaran yang sudah lama dikubur oleh cinta buta Mas Bima pada ibunya. Aku akan mencari bukti. Dan setelah itu, mereka harus menghadapi konsekuensinya. Aku tidak akan lagi menjadi Nana yang lemah dan penurut. Aku duduk di tepi ranjang kamar tamu. Punggungku terasa dingin menempel di dinding. Rasanya rumah sebesar ini, yang seharusnya menjadi tempatku berlindung, kini terasa seperti penjara es. Sejak kejadian sertifikat tanah itu, hatiku rasanya sudah mati rasa. Aku tidak lagi peduli dengan kemewahan atau pujian. Yang aku butuhkan hanyalah satu hal, kebenaran. Aku tidak bisa lagi menuntut atau bertanya langsung pada ibu mertua atau bahkan suamiku, Arya. Setiap kali aku mencoba, mereka selalu memutar balik fakta, membuatku terlihat seperti istri gila yang terlalu pencemburu dan perhitungan. Kamu terlalu lelah, sayang. Jangan mikir yang aneh-aneh. Sertifikat itu aman, kata Arya sambil memelukku. Tapi pelukannya terasa kosong, seperti boneka kapas. Aku tahu mereka berbohong. Insting seorang istri yang telah berjuang bersama suaminya dari nol, yang tahu setiap lembar aset yang kami miliki, tidak mungkin salah. Aku harus punya bukti. Bukti yang tidak bisa mereka sangkal. Bukti yang akan membuat mereka terdiam selamanya. Keputusan itu muncul tiba-tiba. Aku harus menjadi mata-mata di rumahku sendiri. Aku pergi ke toko elektronik yang jauh dari rumah, memakai topi dan kacamata hitam, seperti seorang penjahat yang merencanakan kejahatan besar. Aku membeli perekam suara digital, alat kecil, sangat kecil, hanya seukuran kotak korek api. Aku memilih yang paling mahal, yang sensitivitasnya tinggi, bisa merekam bisikan dari jarak jauh. Sambil memegang alat itu, tanganku gemetar. Aku merasa sangat menyedihkan.
Apakah ini yang harus dilakukan seorang istri untuk mengetahui kejujuran dari keluarganya sendiri? Sesampainya di rumah, aku menunggu semua orang tidur. Malam itu, aku bergerak seperti ninja. Aku menyembunyikan perekam suara itu di tempat yang paling tidak terduga. Di balik bingkai foto pernikahan kami yang besar, yang tergantung di ruang keluarga. Bingkai foto itu adalah simbol janji suci dan cinta yang kami ukir di hadapan Tuhan. Kini, foto senyumku dan Arya di hari pernikahan itu menjadi penutup rahasia busuk dan pengkhianatan. Betapa ironisnya. Aku memandang foto itu sekali lagi, lalu berbisik, "Tolong, berikan aku kekuatan." Aku harus memancing mereka. Mereka tidak akan bicara terbuka jika aku ada di rumah. Keesokan paginya, saat sarapan, aku memasang wajah lelah. Bu, Arya, aku harus keluar kota mendadak, kataku. Ada proyek besar di Bandung. Aku harus menginap 2 hari. Maaf ya. Ibu mertua langsung tersenyum lebar. Senyumnya terlalu cepat, terlalu antusias. Aku menangkap kilatan senang di matanya yang coba ia sembunyikan. Oh, ya sudah nak, hati-hati di jalan. Ibu akan jaga rumah dan Arya dengan baik. Jangan khawatirkan apa-apa di sini, kata IM. Suaranya terdengar manis, palsu, dan terlalu lega. Arya? Dia hanya mengangguk tanpa menatapku. Hati-hati ya, katanya datar. Sibuk dengan ponselnya. Aku berpamitan dengan senyum paling manis yang bisa aku buat. Membawa koper yang penuh dengan pakaian dan pergi. Aku benar-benar pergi. Menyetir sampai ke jalan tol, lalu mencari tempat parkir umum yang sepi. Di sana, aku menunggu. Aku menunggu sampai malam tiba. Tepat pukul 11 malam, aku kembali ke perumahan kami. Aku memarkir mobilku di ujung gang yang gelap, jauh dari pandangan rumah. Aku berjalan kaki. Ketika sampai di depan gerbang, aku menyelinap masuk melalui pintu samping yang selalu aku kunci gembok kecil. Malam itu, aku membuka gembok itu dengan kunci duplikat yang selalu aku simpan. Aku tidak berani menyalakan lampu. Aku berjalan di dalam rumah menggunakan cahaya ponsel. Aku bergerak ke kamar tamu yang ada di lantai bawah, yang biasanya kosong. Aku mengunci pintu dari dalam, duduk di lantai, dan menunggu. Jantungku berdetak sangat kencang. Suaranya seolah memenuhi seluruh ruangan hening itu. Aku menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena ketegangan. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku mendengarkan setiap suara, setiap decitan. Aku baru berani mengambil perekam itu pukul 5 pagi, sebelum subuh. Aku mengendap-endap ke ruang keluarga. Aku mengambil bingkai foto itu, tanganku gemetar. Aku meraba di belakangnya, dan jari-jariku menyentuh benda kecil yang dingin itu. Aku menariknya keluar. Berhasil. Aku kembali ke kamar tamu, mengunci pintu lagi, lalu duduk di lantai. Dengan tangan yang masih gemetar, aku mengeluarkan headphone kecil yang kubawa, lalu menyambungkannya ke perekam. Aku memasang headphone itu di telingaku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungku yang seperti genderang perang. Baiklah, kita lihat. Apa yang kalian bicarakan ketika aku tidak ada di sini? Bisikku pada diriku sendiri. Aku menekan tombol play. Awalnya hanya suara hening, lalu suara gesekan kursi, dan tawa. Itu suara ibu mertua. Tawa yang sangat renyah. Tawa yang sudah lama tidak aku dengar. Lalu terdengar suara ipar, Rina. "Bu, Rina senang sekali. Mobilnya bagus sekali, warna putih, persis yang Rina mau. Terima kasih banyak ya, Bu. Ibu memang yang paling pengertian." Suara Rina terdengar manja dan penuh kegembiraan. Dek, pundakku menegang. Mobil baru. Rina mendapatkan mobil baru. Aku memejamkan mata, menunggu pukulan berikutnya. Lalu,
Suara ibu mertua terdengar lagi. Kali ini lebih bangga, lebih lantang, seolah dia sedang menyampaikan pidato kemenangan. Ya iyalah nak, itu mobil baru, yang paling mewah. Mobil ini dibeli pakai apa coba? Ada jeda singkat, lalu tawa licik yang membuat perutku mual. Mobil itu dibeli pakai uang hasil penjualan sertifikat tanah si menantu gila itu. Suara ibu mertua meledak dalam tawa, diikuti oleh tawa Rina yang histeris, seolah itu adalah lelucon paling lucu di dunia. Dunia di sekitarku seolah runtuh. Aku merasakan darahku mengalir deras ke kepala. Seluruh tubuhku kaku, tidak bisa bergerak. Sertifikat tanah itu, mereka benar-benar menjualnya. Aku menahan napas, takut melewatkan setiap kata. Dia pikir kita tidak tahu caranya mengambil barang-barang berharga. Dia pikir kita bodoh. Harta itu memang seharusnya jadi milik kita, Rina. Dia cuma orang luar. Kenapa dia harus pegang aset sebanyak itu? Kata IM lagi. Nadanya penuh kebencian yang terang-terangan. Air mata yang tadinya kutahan, kini terasa mengering di mataku. Tidak ada lagi kesedihan. Tidak ada lagi rasa kasihan pada diri sendiri. Yang ada hanya rasa panas yang membakar. Rasa dikhianati sampai ke tulang sumsum. Lalu aku mendengar suara yang paling menyakitkan dari semuanya. Suara yang membuatku ingin berteriak dan merobek rekaman itu. Menantu itu cuma ATM berjalan, nak. Lanjut ibu mertua dengan ada meremehkan. Dia dibiarkan kerja keras. Kita yang menikmati hasilnya. Uang dia, ya uang kita. Lagi pula suaminya, si Arya, sudah pasti akan ikut kita. Aku tersentak. Arya? Arya sudah ibu cuci otaknya sejak lama. Dia tidak akan pernah memilih wanita asing itu, Rina. Dia darah daging ibu. Dia akan selalu kembali pada kita. Tugas kita sekarang cuma menghabiskannya sampai kering. Lalu kita singkirkan dia perlahan. Biar dia tahu diri, tidak usah sok kaya di rumah ini. Suara tawa keduanya menjadi musik pengiring yang mengerikan bagi kehancuran hatiku. Aku mencabut headphone itu dengan paksa. Aku membuang perekam itu ke lantai. ATM berjalan. Suaraku serak, hampir tidak terdengar. Aku menatap tanganku. Tangan yang selama ini bekerja keras, membantuku dan Arya membangun rumah ini. Tangan yang memilihkan perabotan, tangan yang menandatangani setiap cicilan. Dan sekarang, aku hanya dianggap sebagai mesin uang yang bisa mereka gunakan dan buang sesuka hati. Aku tidak menangis. Aku sudah melampaui batas air mata. Rasanya seperti ada bara api yang membakar dari dalam dada, merayap ke tenggorokanku, dan membuat kepalaku pusing karena amarah. Pengkhianatan ini bukan hanya soal uang. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan, terhadap pernikahan, dan terhadap seluruh harga diriku sebagai seorang wanita. Mereka sudah merencanakannya. Mereka sudah menyusun rencana jahat ini. Melibatkan Arya, suamiku sendiri, untuk menjebakku, menguras hartaku, dan membuangku. Aku mengambil perekam itu kembali, dingin dan kecil, tapi terasa berat, penuh dengan dosa mereka. Ini adalah senjataku, senjata rahasia yang akan membalikan keadaan. Aku tidak akan lagi menjadi istri yang lemah, yang hanya bisa menangis dan bertanya-tanya. Aku tidak akan lagi menjadi ATM berjalan yang bisa dihisap kering. Aku akan menghadapi mereka. Dan kali ini, mereka tidak akan bisa mengelak. Aku bangkit berdiri. Rasa sakit yang mematikan di hatiku digantikan oleh tekad baja. Mereka ingin bermain perang? Baiklah. Aku akan menunjukkan pada ibu mertua dan Rina bahwa ketika ATM yang mereka injak-injak itu meledak, kehancurannya akan lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Aku menggenggam perekam itu erat-erat. Ini adalah awal dari pertempuran yang sesungguhnya.
Aku akan pastikan mereka membayar mahal untuk setiap tetes air mata dan setiap lembar sertifikat yang mereka curi dariku. Mereka harus tahu bahwa di balik senyum palsuku, kini ada rencana balas dendam yang dingin dan matang. Tunggu aku, Ibu Mertua. Drama baru saja dimulai. Hari itu, ruang tamu rumahku terasa seperti arena gladiator, bukan tempat berkumpul keluarga. Aku menghabiskan 2 hari terakhir mengatur pertemuan ini. Menelpon satu persatu bibi, paman, sepupu jauh, dan bahkan tetangga terdekat yang sering melihat tingkah ibu mertua, IM. Aku tahu, jika hanya aku yang berbicara, ceritaku akan dianggap bualan menantu yang cemburu. Tapi jika didengar oleh semua orang yang dihormati dalam keluarga besar ini, kesaksianku akan punya bobot. Semua kursi sudah terisi. Aku duduk di sofa tunggal, persis di hadapan Mas Bima dan ibu mertua, seolah aku adalah juri yang siap menjatuhkan palu. Mas Bima terlihat tegang, walau dia berusaha menutupi itu dengan terus menyentuh dasinya. Sementara itu, ibu mertua dan Rina, adik iparku, tampak sangat santai. Mereka berdua duduk bersebelahan, berbagi senyum sinis yang membuat perutku mual. Lihat saja, Bu, bisik Rina. Cukup keras sehingga aku bisa mendengarnya. Palingan dia mau drama lagi. Menantu yang kurang kerjaan memang begini, suka cari perhatian. Ibu mertua tertawa kecil, suara tawanya kering dan menyakitkan. Biar saja, dia pikir dia siapa. Semua orang di sini tahu, kita keluarga yang harmonis. Jangan khawatir, Rina. Dia tidak akan berani macam-macam di depan pamanmu yang pengacara itu. Aku diam saja. Mereka boleh meremehkanku. Mereka boleh menganggapku sebagai menantu bodoh yang hanya bisa menangis di pojokan. Aku biarkan mereka menikmati detik-detik terakhir kesombongan mereka. Paman Rahmat, kepala keluarga tertua, memulai percakapan. Baik, Ira. Semua sudah berkumpul. Katanya ada hal sangat penting yang harus kamu sampaikan. Katakan saja, kami siap mendengarkan. Aku menarik napas panjang. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul tulang rusukku seperti genderang perang. Aku melihat Mas Bima, yang bahkan tidak mau menatap mataku. Dia pasti sudah tahu apa yang akan terjadi, tapi memilih untuk tetap di sisi ibunya. Pengecut. Terima kasih, Paman, kataku. Suaraku terdengar tenang. Jauh lebih tenang daripada badai yang berkecamuk di dalam diriku. Saya tidak akan banyak bicara. Saya tahu, jika saya menceritakan dari awal sampai akhir bagaimana perhiasan saya hilang, bagaimana mobil yang saya beli dengan susah payah lenyap, dan bagaimana saya difitnah, tidak semua orang akan percaya. Aku menggeser posisi dudukku, meraih tas tangan kecil yang kuletakkan di samping. Tangan ini gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan ledakan emosi yang sudah lama kupendam. Saya tidak butuh simpati, saya tidak butuh pengakuan lisan, saya hanya butuh bukti. Lanjutku. Aku mengeluarkan ponselku, layarnya menyala, cahayanya yang terang terasa menusuk dalam ruangan yang hening. Ibu mertua mengerutkan kening. Bukti apa, Ira? Mau tunjukkan foto selfie-mu yang kurang piknik? Cepatlah, jangan buang waktu kami. Aku mengabaikan ejekannya. Jari telunjukku yang dingin menekan tombol play. Ip. Suasana hening itu tiba-tiba dirobek oleh suara yang sangat familiar. Suara ibu mertua. Suara itu lantang, jelas, dan tanpa filter, memenuhi ruangan yang tadinya dipenuhi bisikan dan keangkuhan. Suara rekaman. Pokoknya, kamu ambil semua yang ada di laci itu, Rina. Gelang yang paling tebal itu milik Ira. Tapi anggap saja itu rezeki kita. Ira itu cuma menantu mandul. Dia tidak pantas punya harta sebanyak ini. Biar dia tahu rasa. Suara Rina. Tapi Bu, ini kan barang mahal semua. Nanti kalau ketahuan bagaimana? Suara rekaman. Ketahuan bagaimana? Dia itu bodoh. Lagian Bima juga sudah di tangan kita. Dia tidak akan percaya sama si Ira itu. Mobilnya juga.
Nanti kita jual pelan-pelan. Bilang saja, Ira yang pinjamkan ke sepupu di luar kota. Pokoknya, harta Ira itu ya harta kita. Dia tidak akan bisa melawan kita. Suara rekaman diakhiri tawa puas. Dia pikir dia hebat kerja keras. Akhirnya semua hartanya masuk ke kantong ibu dan Rina. Rekaman itu berjalan selama kurang lebih 2 menit, namun terasa seperti 2 jam. Setiap kata yang keluar dari speaker ponselku adalah palu godam yang menghantam fondasi keluarga palsu ini. Suara ibu mertua yang terekam itu terdengar begitu jelas, begitu penuh kebencian dan keserakahan, sehingga tidak ada ruang untuk penyangkalan. Semua detail pencurian, semua penghinaan yang selama ini mereka lontarkan di belakangku, kini terpampang telanjang di hadapan semua kerabat. Ruangan itu sunyi senyap. Tidak ada yang berani batuk, apalagi berbicara. Mereka semua menatap, wajah mereka satu persatu berubah dari rasa penasaran menjadi sangat terkejut. Dan akhirnya, rasa jijik. Aku menghentikan rekaman itu. Udara terasa tipis, mencekik. Aku menatap Mas Bima. Wajahnya, ya Tuhan, wajahnya pucat pasi, seperti kertas yang belum tersentuh tinta. Matanya melebar, pandangannya kosong. Dia terlihat seperti baru terbangun dari mimpi buruk, yang ternyata adalah kenyataan. Kepercayaan yang dia simpan pada ibunya selama ini runtuh dalam 2 menit rekaman suara. Mas Bima, panggilku pelan. Itu suara ibu dan adikmu. Mereka yang mengambil semua yang kita miliki. Bukan hanya harta, tapi juga kehormatanku. Mas Bima tidak merespons. Dia hanya terdiam. Bibirnya bergetar. Reaksi yang paling dramatis datang dari ibu mertua. Begitu kesunyian memuncak, ibu mertua langsung melompat dari sofa. Wajahnya yang tadinya merah padam karena malu, kini berubah ungu. Tidak, itu fitnah, itu editan, itu bukan suara ibu. Teriaknya histeris. Ia menunjuk ke arahku dengan jari telunjuk yang gemetar. Dasar menantu jahat, kamu mau menghancurkan keluarga kami ya? Ia kemudian melakukan apa yang paling dia kuasai. Sandiwara. Oh, kepala ibu pusing. Jantung ibu. Bima, ibu tidak kuat. Ibu mertua langsung jatuh, tapi jatuhnya terasa sangat diatur. Dia tidak benar-benar pingsan, hanya berbaring di karpet, tangannya memegangi dadanya, matanya sesekali melirik ke arahku untuk melihat apakah taktiknya berhasil. Tapi kali ini tidak ada yang peduli. Semua kerabat sudah mendengar. Mereka sudah tahu siapa yang berbohong. Saat semua perhatian tertuju pada ibu mertua yang sedang berakting dramatis, Rina melihat peluang. Kembalikan ponsel itu, Jalang, geram Rina. Rina menerjang ke arahku, matanya penuh api. Dia mencoba merebut ponsel yang masih kugenggam erat. Dia ingin menghancurkan bukti itu. Bukti yang akan menghancurkan masa depan mereka. Aku refleks menghindar, membiarkan Rina kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Jangan coba-coba, Rina, kataku dingin. Aku mengangkat ponsel itu tinggi-tinggi. Rekaman ini sudah terkirim ke email pengacaraku. Dan beberapa salinan lainnya juga sudah diterima oleh Paman Rahmat. Rina membeku di tempat. Wajahnya yang arogan kini dipenuhi kepanikan murni. Dia menatap Paman Rahmat yang hanya mengangguk pelan. Benar, Rina, kata Paman Rahmat, suaranya berat dan penuh kekecewaan. Ira mengirimkannya 5 menit sebelum pertemuan dimulai. Kami semua sudah mendengarnya. Saat itulah aku tahu semua kebohongan mereka telah berakhir. Semua sandiwara, semua topeng kesucian yang mereka kenakan hancur berkeping-keping. Air mata yang selama ini kutahan, air mata pahit karena dikhianati dan dihina, kini tumpah. Tapi anehnya, air mata itu tidak terasa panas atau sedih. Air mata ini
adalah air mata kelegaan, air mata pembebasan. Aku telah berjuang sendirian selama ini, dan kini kebenaran telah menjadi tamengku. Aku menatap Mas Bima sekali lagi. Dia masih duduk diam, terpaku. Dia kehilangan istrinya, dia kehilangan hartanya, dan dia kehilangan rasa hormat dari keluarganya. Semua karena dia memilih untuk buta terhadap kejahatan ibunya. Mas Bima, kataku. Suaraku sedikit bergetar karena emosi yang meluap. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa mencintai kebohongan dan pengkhianatan yang kalian bangun di sekitar kita. Setelah semua yang kukorbankan, semua yang kuberikan, ini balasan kalian? Aku berdiri, mengabaikan ibu mertua yang masih berpura-pura pingsan di lantai. Aku berjalan perlahan ke tengah ruangan, pandanganku menyapu setiap wajah yang hadir. Saya minta maaf telah membuat keributan di hadapan kalian semua, kataku pada para kerabat. Tapi saya harus melakukan ini. Saya harus membela diri. Saya hanya ingin satu hal, pengembalian semua harta yang mereka curi dan kebebasan saya dari keluarga yang sudah merusak jiwaku. Aku meletakkan ponsel itu di meja kopi, di samping nampan berisi kue-kue yang tak tersentuh. Mulai hari ini, saya akan mengajukan gugatan cerai dan tuntutan pidana atas pencurian, kataku. Kalimat itu terasa ringan, namun menghantam seperti petir. Aku berbalik, berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan kekacauan yang kusengaja ciptakan. Aku meninggalkan Mas Bima yang lunglai, ibu mertua yang gagal akting, dan Rina yang wajahnya sudah seperti mayat. Saat aku melangkah keluar dari rumah itu, rumah yang seharusnya menjadi istanaku, tapi malah menjadi nerakaku, aku merasakan beban bertahun-tahun terangkat dari bahu. Langkahku terasa ringan. Di luar, langit sore berwarna jingga, seolah alam semesta ikut merayakan kemenangan kecilku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan diriku diinjak-injak. Panggung sandiwara mereka telah roboh. Dan aku, sang korban, akhirnya bebas untuk menulis akhir ceritaku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan yang dingin, dan tersenyum. Senyum itu terasa pahit, tapi murni. Akhirnya, Ira yang lama telah kembali. Pagi itu, rumah terasa seperti kuburan. Dingin, sunyi, dan penuh bau pengkhianatan yang membusuk. Mas Bima datang menemuiku di kamar kami. Kamar yang dulu penuh tawa, tapi kini terasa asing. Dia berdiri di ambang pintu, kemeja kusut dan rambut berantakan. Dia tidak terlihat sedih karena telah menyakitiku. Dia terlihat lelah karena harus menghadapi masalah. Sayang, katanya, suaranya pelan dan serak. Aku sedang mengemasi beberapa buku dan dokumen penting di koper kecilku. Aku tidak menoleh. Jangan panggil aku sayang, jawabku datar. Nama itu sudah basi, Mas. Dia berjalan mendekat, mencoba memegang tanganku. Aku menariknya secepat kilat, seolah tangannya mengandung racun. Dengar, aku minta maaf, katanya, matanya memerah. Tapi bukan seperti ini caranya. Kita bicarakan baik-baik. Kalau kamu mau asetnya kembali, kita bisa urus. Tapi jangan sampai ibu tahu kalau kita ribut besar begini. Aku malu, Ra. Malu pada klien dan teman-temanku. Napas di dadaku tercekat. Inilah titik puncaknya. Dia tidak menyesal telah membiarkan ibunya mencuri dariku. Dia tidak menyesal telah menghancurkan kepercayaanku. Dia hanya menyesal karena reputasinya terancam. Kamu malu? Aku akhirnya menoleh. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihatnya dengan sangat jelas.
tanpa kabut cinta yang menipu. Mas Bima, kamu seharusnya malu karena menjadi suami yang pengecut. Kamu membiarkan istrimu dirampok oleh keluargamu sendiri. Kamu tahu itu salah. Tapi kamu diam saja demi kenyamananmu. Kamu boneka, Mas. Boneka yang rela mengorbankan kebahagiaan istrinya demi senyum ibumu. Air mataku tidak keluar. Sudah kering. Yang ada hanya rasa jijik yang dingin. Ibu itu sudah tua. Dia mencoba membela diri. Lagi-lagi menggunakan alasan klasik. Dia hanya ingin membantu Rina. Lagi pula, itu semua kan masih di lingkungan keluarga. Nanti juga akan kembali ke kita, Ra. Aku tertawa. Tawa yang kering dan menyakitkan. Kembali? Kapan? Setelah mobilku dijual dan rumah yang kita cicil di milik Rina? Tidak, Mas. Sudah cukup. Kamu boleh menjadi anak yang patuh. Tapi kamu tidak bisa menjadi suami yang baik. Aku sudah tidak butuh kamu. Aku mengeluarkan map yang berisi salinan berkas gugatan cerai dan tuntutan pengembalian seluruh aset yang telah mereka pindahkan. Aku sudah mendaftarkannya pagi ini, kataku, meletakkan map itu di depannya. Aku mau cerai, dan aku mau semua yang mereka ambil dikembalikan, sampai ke rupiah terakhir. Aku punya rekaman suara mereka, Mas. Bukti otentik bagaimana ibu dan iparmu merencanakan semua ini. Wajah Mas Bima langsung berubah pucat. Ia tahu aku tidak main-main. Ia tahu rekaman itu adalah bom waktu yang bisa meledakkan nama baik keluarganya yang selama ini mereka jaga mati-matian. Reaksi keluarga Bima sungguh di luar dugaan. Tapi di satu sisi, sangat bisa diprediksi. Mereka tidak datang memohon maaf. Mereka datang mencoba membeliku. Sore harinya, ibu mertua dan Rina datang ke rumah. Mereka tidak berani masuk, menunggu di teras depan. Ketika aku keluar, ibu mertua langsung memelukku. Pelukan itu terasa palsu, seperti kain sutra yang menutupi pisau. "Anakku, menantuku sayang," kata ibu mertua dengan suara yang dibuat-buat menangis. "Jangan begini, Nak. Kami salah, ya, kami salah. Tapi jangan sampai berpisah dengan Bima. Kasihan Bima. Dia cinta sekali padamu." Aku hanya berdiri kaku. Aku tahu drama ini akan terjadi. Rina, si ipar yang biasanya angkuh, kini menunduk. Dia memegang tas belanja besar, tapi bukan berisi barang, melainkan amplop coklat tebal. "Mbak Rah," kata Rina. "Tolong, Mbak, ini kami sudah kumpulkan uang. Semua yang sudah kami pakai, kami ganti 2 kali lipat. Ambil ini, anggap saja ini hadiah dari kami. Tapi tolong, cabut gugatan cerai dan tuntutan aset itu. Jangan libatkan hukum. Kasihan nama baik ibu." Rina mendorong amplop coklat itu ke tanganku. Aku bisa merasakan tumpukan uang tunai di dalamnya. Jumlahnya pasti sangat besar. Lebih dari cukup untuk memulai hidup baru. Aku memegang amplop itu sebentar. Aku melihat wajah ibu mertua yang memohon dan wajah Rina yang ketakutan. Mereka pikir harga diriku bisa dibeli dengan uang. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Tolong dengarkan aku baik-baik," kataku. Suaraku tenang tapi tegas. Aku melempar kembali amplop berisi uang itu ke pangkuan Rina. Uang itu jatuh dan sedikit terburai, menampakkan lembaran ratusan ribu yang menumpuk. "Aku tidak butuh uang kalian," kataku. "Kalian kira aku ini apa? Pengemis yang bisa disogok untuk diam? Aku tidak meminta ganti rugi. Aku menuntut keadilan. Kalian sudah mencuri, dan aku ingin pengakuan itu terjadi di depan hukum." Ibu mertua terkejut. "Rah, jangan keras kepala. Kamu akan kehilangan suami. Kamu akan kehilangan kenyamanan ini." Dia menunjuk ke rumah mewah yang sebentar lagi aku tinggalkan. "Justru itu, Bu. Aku akan kehilangan suami yang pengecut. Dan kenyamanan yang ternyata adalah borgol emas," jelasku. "Uang dan harta benda ini kalian ambil saja. Tapi ingat satu hal, Bu. Kalian tidak bisa membeli ketenangan tidurku yang sudah kalian curi selama ini. Dan kalian tidak akan pernah bisa membeli harga diriku
yang baru saja aku temukan kembali. Aku berbalik dan masuk ke dalam, meninggalkan mereka yang masih berteriak-teriak memanggil namaku. Proses mediasi di pengadilan berjalan singkat dan menyakitkan, terutama bagi mereka. Aku datang ditemani pengacaraku, sementara Mas Bima dan keluarganya datang dengan wajah tegang. Mereka masih berharap aku akan goyah, mungkin karena kasihan atau karena takut menghadapi kenyataan di ruang sidang terbuka. Saat mediasi dimulai, pengacaraku meminta izin untuk memutar bukti baru. Ruangan itu sunyi. Hanya ada suara rekaman yang diputar dari ponselku yang terhubung ke speaker kecil. Suara ibu mertua terdengar jelas, disusul suara tawa Rina. Jadi kita cepat-cepat jual mobilnya. Bilang saja si Rara setuju. Uangnya lumayan buat DP ruko Rina. Iya Bu, dia kan bodoh, gampang dibohongi. Selama Bima diam, dia tidak akan curiga. Suara itu memenuhi ruangan. Suara rencana jahat yang mereka susun di belakang punggungku saat aku masih setia melayani mereka di rumah. Wajah Mas Bima langsung memerah, menunduk dalam-dalam. Wajah ibu mertua yang tadinya berusaha tenang, kini hancur. Dia tampak seperti seorang terdakwa yang tertangkap basah. Ketika rekaman selesai, suasana menjadi berat sekali. Hakim mediator menatap Mas Bima. Bagaimana tanggapan saudara Bima? Mas Bima mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca. Tapi bukan air mata penyesalan, melainkan air mata karena malu. Dia tahu, dia kalah. Saya mengakui semua bukti yang disajikan, katanya terbata-bata. Saya setuju untuk menceraikan istri saya, dan saya setuju mengembalikan semua aset yang terbukti dipindah tangankan. Keputusan itu adalah kemenangan mutlak. Bukan kemenangan harta, tapi kemenangan kebenaran. Aku melihat Mas Bima, dan aku menyadari bahwa cinta yang pernah aku rasakan padanya benar-benar telah mati. Dia bukan lagi pria yang aku nikahi. Dia adalah bayangan seorang pria yang didominasi oleh ketakutan terhadap ibunya sendiri. Ketika kami keluar dari ruang mediasi, ibu mertua mencoba meraih tanganku lagi. Rah, tolong jangan begini. Jangan sampai berita ini menyebar kemana-mana. Aku melepaskan tangannya dengan lembut, tapi pasti. Kalian sudah mencuri hartaku. Kalian sudah mencuri waktu bahagiaku. Kalian sudah mencuri kepercayaanku. Dan sekarang, kalian harus menerima konsekuensinya. Kataku, tanpa meninggikan suara sedikit pun. Aku sudah memaafkan kalian sebagai manusia. Tapi aku tidak akan membiarkan kejahatan kalian luput dari hukum. Ini bukan tentang balas dendam, Bu. Ini tentang keadilan. Aku berjalan menjauh, meninggalkan mereka yang masih berdiri terpaku di koridor pengadilan. Aku tidak kembali ke rumah itu. Malam itu, aku hanya membawa satu koper kecil berisi pakaian dan dokumen penting, termasuk rekaman suara yang telah menjadi penyelamat dan pembebasanku. Mobil yang seharusnya menjadi milikku, yang telah mereka jual, akan diganti rugi. Rumah yang seharusnya kami tempati, kini akan dikembalikan. Secara materi, aku akan kembali ke posisi semula, mungkin sedikit lebih kaya karena ganti rugi. Tapi yang paling berharga, aku mendapatkan kembali diriku. Aku naik taksi menuju sebuah apartemen sewa kecil, jauh dari lingkungan mewah yang selama ini aku tinggali bersama Mas Bima. Saat taksi itu melaju, aku menatap bayanganku di jendela. Aku terlihat lelah, tapi mata itu bersinar. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kecemasan akan rahasia yang tersembunyi. Aku memejamkan mata. Aku mengingat semua kemewahan yang dulu mengikatku. Mobil mewah, tas bermerek, pesta sosialitas, dan yang paling penting, julukan istri pengusaha sukses. Semua itu kini terasa seperti beban yang baru saja terlepas dari pundakku. Borgol emas itu sudah terlepas. Borgol itu mahal, berkilau, tapi sangat menyakitkan. Aku pernah berpikir bahwa tanpa harta itu, aku akan hancur. Ternyata,
Tanpa harta itu, aku justru merasa utuh. Ketika aku sampai di apartemen sewa yang sederhana itu, udara terasa segar dan ringan. Tidak ada aroma parfum mahal ibu mertua, tidak ada suara bisik-bisik pengkhianatan di malam hari. Hanya ada keheningan. Aku membuka koper, mengeluarkan rekaman suara itu dari saku jaket. Bukti kecil ini telah melakukan pekerjaan besar. Itu adalah senjata terkuatku. Aku duduk di lantai, bersandar pada dinding yang kosong. Aku tersenyum. Senyum itu terasa nyata, muncul dari kedalaman jiwa yang akhirnya bebas. Aku mungkin kehilangan gelar Nyonya Bima dan segala privilege yang menyertainya. Tapi aku mendapatkan kembali gelar yang jauh lebih penting. Aku yang berdiri sendiri, yang berani melawan, dan yang memilih kedamaian sejati di atas kekayaan palsu. Aku menutup mata, menghirup napas panjang. Besok, aku akan mulai mencari pekerjaan. Besok, aku akan merancang hidupku sendiri, tanpa bayang-bayang Mas Bima dan keluarganya. Mungkin aku akan miskin harta untuk sementara, tapi jiwaku, ya Tuhan, jiwaku kini kaya raya. Dan itu jauh lebih berharga dari seluruh isi amplop coklat yang mereka tawarkan padaku. Aku telah menemukan kedamaian sejati, dan rasanya sangat manis. Teman-teman, ingatlah bahwa dalam rumah tangga, kepercayaan adalah fondasi yang lebih berharga daripada emas. Jangan pernah membiarkan rasa hormat mengalahkan akal sehat. Jika kamu tahu hakmu dirampas, jangan takut bersuara. Jangan takut mencari keadilan. Harta bisa dicari lagi, tapi harga diri yang diinjak-injak akan sulit diobati. Jadilah wanita yang cerdas dan kuat. Kata mutiara. Kekuatan sejati seorang wanita bukanlah terletak pada seberapa banyak yang ia miliki, melainkan pada keberaniannya berdiri tegak saat semua yang ia cintai mencoba menjatuhkannya. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya ya.